Salam damai sejahtera bagi kita semua pecinta seni budaya serta tradisi Indonesia. Kali ini tim lintas batas ingin napak tilas perjalanan Prabu Brawijaya V dari Majapahit, wilayah Mojokerto, Jawa Timur, menuju ke puncak Gunung Lawu di Argo Dalem. Ini juga sebelumnya singgah di Alas Ketonggo, daerah Ngawi. Beliau melakukan istirahat dan melakukan meditasi, bertemu dengan para penunggu ratu gaibnya di Alas Ketonggo yang bernama Yang Heru Cokro. Sebelum beliau melakukan perjalanannya kembali, beliau singgah juga di desa Gumeng, dan untuk beberapa saat beliau mendirikan sebuah candi Cetho dan candi Planggatan. Namun candi Planggatan ini bukan bahkan tidak sempat jadi, mungkin jadi bukan merupakan sebuah candi, hanya situs saja, dan ditemukan banyak bebatuan yang tersirat, tertulis di situ angka tahunnya yang sama dengan tahun pembuatan Candi Cetho ini. Ada juga ditemukan petilasan yang baru di daerah Jenawi, tempat peristirahatan beliau, yang sekarang mungkin dibuka oleh Dinas Pariwisata Karanganyar untuk wisata di desa Anggras Manis. Dan disebutkan pula juga di situ tempat peristirahatan beliau juga, Prabu Brawijaya. Di petilasan Anggras Manis ini juga sekarang sudah mulai banyak dikunjungi oleh orang-orang, tepatnya di wilayah Kecamatan Jenawi. Itu juga masih di bawahnya sekitar Candi Cetho ini, saudara-saudara. Beliau dengan meninggalkan semua atribut, semua kemewahan, semua jabatan yang beliau sandang waktu beliau masih menjabat sebagai raja di Majapahit, dan beliau memilih untuk mengasingkan diri di puncak Gunung Lawu, tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan. Namun dalam perjalanan beliau juga singgah di beberapa tempat, antara lain yang saya sebutkan tadi di Alas Ketonggo di daerah Ngawi juga, lalu kemudian melanjutkan perjalanan lagi, dan agak lama beliau singgah di sekitar Kelurahan Gumeng, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini, karena ditilik dari petilasan beliau yang membangun Candi Cetho dan Candi Planggatan ini, situs Planggatan ini. Dibilang situs karena belum jadi sepertinya, tapi di angka tahunnya pembuatannya sama antara Planggatan dengan Candi Cetho. Berbeda dengan angka tahun Candi Sukuh. Angka tahun Candi Sukuh justru ya lebih duluan atau lebih tua sebenarnya. Ini adalah Planggatan. Ya, Planggatan adalah hanya puing-puing atau ornamen-ornamen di sebuah gumuk atau di sebuah bukit kecil di sekitar Candi Sukuh, tepatnya ke timur dari Candi Sukuh ini mungkin sekitar 8 km masuk di pedalaman. Ini adalah ornamen-ornamen yang di Candi Planggatan, dan angka tahunnya sama dengan angka tahun pembuatan di Candi Cetho. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan.
yaitu doa yang saya temukan di doa kuno, doa untuk pambungkeman. Ini dalam bahasa Jawa yang bunyinya seperti ini. Allahumma hakum lalu tidur tasabun, tutup kunci ati moto, jula julikem sikumu si asyung si awulu si asungu, podo bungkem bungkem birohmatiko ya arkomo ya rohimin. Ini adalah doa pambungkeman, jadi semacam sirep, dalam arti tutup kunci hati moto, jadi untuk membungkam hati mata dan termasuk golongannya yang punya siung, yang punya wulu itu bulu, pambungkeman. Tapi mungkin juga bisa diterapkan kalau Anda sebagai suami yang punya istri yang cerewet, mungkin bisa Anda terapkan untuk membungkem istri Anda yang cerewet. Anda cukup lakukan puasa 3 hari dengan puasa mutih, jadi makannya nasi putih dan air putih saja selama 3 hari. Anda setiap jam 12 malam, jadi 3 malam berturut-turut, setiap jam 12 malam Anda baca doa ini. Mudah-mudahan terkabul, insya Allah, kalau Anda dengan keyakinan yang sungguh-sungguh dan ketekunan. Mungkin bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang baik, yang jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa saya tulis di deskripsi, nanti Anda bisa baca detail doanya. Barangkali mungkin berguna bagi saudara-saudara sekalian yang barangkali mempunyai istri yang cerewet atau atasan yang banyak ngomong atau banyak perintahnya. Anda bisa baca dengan ini, pasti dijamin tidak akan banyak suaranya nanti. Silahkan like dan subscribe di channel ini agar lebih berkembang lagi dan bisa menularkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah dan juga doa-doa yang lain yang nanti akan saya beberkan satu persatu dan bisa Anda jalani. Oke, kita kembali ke perjalanan Prabu Braja V. Setelah beberapa saat beliau beristirahat mendirikan Candi Cetha dan situs Pelangkatan, beliau melakukan perjalanan lagi di Punden Panconolo ini. Beliau melakukan mandi sesuci Lukar Busono, atau dalam bahasa Jawa ini Lukar Busono ini bisa diartikan banyak, antara lain tidak hanya sebatas Lukar Busono untuk mengganti pakaian, tapi juga meletakkan tahta raja di Sendang Lanang ini. Untuk kemudian beliau melakukan perjalanan naik ke puncak Gunung Lawu sudah sebagai rakyat biasa, jadi bukan sebagai raja lagi. Jadi banyak yang percaya. Dulu zaman Presiden Soeharto juga oleh karena itu sering ke sini, dan beliau sangat tahu sekali bahwa mahkota raja, atau kalau sekarang tidak ada raja, sekarang adalah presiden, itu jadi artinya mahkota presiden atau wahyu presiden itu ada di Panconolo ini, di Sendang Lanang ini. Dan beliau Presiden kedua Soeharto dulu sangat sering, terutama saat mau pemilihan presiden itu, beliau selalu meluangkan waktu untuk ke Panconolo ini. Setelah melakukan meditasi yang cukup kusuk dan lama, beliau Prabu Brawijaya bertemu dengan Eyang Panconolo yang pengejawantannya dari Eyang Semar sebenarnya ini. Lalu beliau naik menuju ke puncak Lawu di Argo Dalem ini. Beliau melakukan ritual muksa yang mana didampingi oleh para pengikut setianya.
Mungkin demikian dulu lintas batas dimensi. Terima kasih.